saya Raja Nalasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Maulana. Perkenalkan, nama saya Salsa Garafista Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Perkenalkan, nama saya Zabir Paulus Zahra. Saya Putri Madina Gunawan. Kami dari kelompok 6 Desain Grafis dan Komputer Grafis ingin mempresentasikan tentang dasar-dasar fotografi. Dasar-dasar fotografi. Dalam menciptakan karya fotografi, untuk mencapai sebuah karya fotografi yang bagus, selain perlu menekankan pada permainan komposisi dan teknis pemotretan seperti pemilihan objek, penggunaan pencahayaan yang tepat, penggunaan format gambar dengan tepat, pengolahan sudut pandang, dan pemahaman dasar-dasar fotografi. Teknik-teknik yang digunakan tentunya melalui berbagai pertimbangan teknis pemotretan yang lebih berorientasi pada kemudahan praktis agar karya yang dihasilkan sesuai dengan konsep. Dasar-dasar fotografi sebagai landasan dalam pencipta sebuah karya fotografi. Dasar fotografi ini merupakan suatu poin penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mencipta sebuah karya fotografi. Ada 4 unsur penting sebagai dasar fotografi, yaitu pencahayaan, letak efek gerak, fokus dan ruang tajam, dan komposisi. 1. Pencahayaan. Sumber cahaya yang digunakan dalam dunia fotografi yaitu cahaya alam dan cahaya buatan. Cahaya alam itu meliputi matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Dan cahaya buatan meliputi lampu, lilin, senter, obor, api unggun, blitz, dan lampu studio, dan lain-lain. Ada 5 arah cahaya, yaitu cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya bawah, dan cahaya belakang. Setiap arah pencahayaan yang memiliki fungsi dan estetis tersendiri. Kelima arah pencahayaan tersebut menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap objek yang kita potret. Oke, di sini saya akan menjelaskan pencahayaan dari dasar-dasar fotografi. Pencahayaan itu ada 5 arah, yaitu dari cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya bawah, dan cahaya belakang. Cahaya depan. Cahaya depan menghasilkan foto yang relatif tanpa bayangan, sehingga tercipta efek yang mengurangi tekstur dari benda yang kita foto, sehingga objek yang kita foto tampak flat atau datar. Yang kedua, cahaya samping. Pencahayaan dari samping menghasilkan efek menonjolkan bentuk dan permukaan objek foto. Dengan pencahayaan samping akan tercipta kesan 3-dimensional dan objek foto terpisah dari latar belakang. Selanjutnya, cahaya atas. Cahaya atas memberikan efek yang dramatis. Objek tidak cukup terpisah dari latar belakang dan terdapat bayangan kecil saja. Selanjutnya, cahaya bawah. Cahaya bawah biasanya digunakan sebagai cahaya pengisi untuk mengurangi kontras dari pencahayaan utama. Dan yang terakhir adalah cahaya belakang. Pencahayaan belakang akan menghasilkan efek siluet atau objek yang dikelilingi oleh rim light yakni cahaya di sekitar objek. 2. Efek gerak. Dengan efek gerak, sebuah karya fotografer menjadi seolah-olah hidup. Terus gerak dalam fotografer ada gerak dibagi 3, yaitu 1. Gerakan lambat, kedua gerakan yang mengikuti objek, dan yang terakhir yaitu gerak yang cepat sehingga objek terbekukan. Fokus dan ruang tajam. Fokus dapat menampilkan gambar yang penting lebih optimal. Melalui fokus akan terlihat apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah foto. Dengan foto dapat memberikan kesan kedalaman pada sebuah foto dengan membuat efek blur pada latar depan atau pada latar belakang. Dengan mengatur kedalaman ruang dapat membantu pembentukan dimensi gambar. Dengan fokus yang baik dan tepat, maka kita dapat mengatur ketajaman gambar. Subjek bisa tampil menarik dan ekspresif, serta informasi gambar dapat disampaikan dengan sempurna. Yang keempat, komposisi. Komposisi dapat mendukung ekspresi dan keindahan susunan bentuk-bentuk dalam sebuah foto. Komposisi dalam fotografi diantaranya adalah warna, bentuk, bidang, tekstur, sudut pandang, format, irama, keseimbangan proporsi, dan lain-lain. Melalui komposisi yang tepat, maka sebuah foto tidak menjadi datar, tapi menjadi sebuah foto yang berdimensi. Komposisi merupakan jalan termudah untuk mempertajam kemampuan dalam fotografi. Pada saat melakukan pemotretan, dengan pengaturan komposisi yang baik, foto yang kita buat akan menjadi baik. Setelah memahami dasar-dasar fotografi, langkah pertama pada seorang fotografer adalah menemukan
Apa yang harus dipotret? Oleh karena itu, harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut, agar dalam membuat atau menciptakan karya fotografi dapat tercipta sesuai dengan diharapkan dan mudah dipahami. Ada 6 contoh. Yang pertama, simplicity atau kesederhanaan. Kedua, kontras atau kuat tetapi tidak berlebihan. 3. Detail, ketajaman yang sempurna. 4. Form, sederhana tapi kuat. 5. Motion, yang menghidupkan atau aksi. 6. Spontaneity, subjek foto tampak hidup. Unsur lainnya yang harus diperhatikan yaitu teknik, gaya, dan story. Story dalam fotografi berhubungan dengan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Dalam penciptaan karya fotografi ini tentunya mengalami suatu rangkaian dan proses yang panjang. Oleh karena itu, dalam berkarya seni harus melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang. Seorang fotografer harus dapat melihat dan ikut merasakan suasana sekelilingnya. Melihat benda-benda tidak hanya dalam kegunaan dan arti sehari-harinya, melainkan juga dapat aspek visualnya yang murni dengan kematangan komposisi dan pemahaman mengenai elemen-elemen visual. Dalam arti lain, seorang fotografer dituntut untuk mengerti tentang insting, rasa, dan referensi estetis. Tentunya, dalam aktivitas fotografi untuk menghindari suatu memperkecil hambatan, harus bekerja cepat dan sadar sepenuhnya atau kehilangan kesempatan. Dalam fotografi, harus membekukan apa yang dilihat dengan emosi sehingga foto yang dihasilkan tidak semata-mata rekaman pemandangan biasa. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.